Ini bisa dibilang one of masterpiece-nya Kang Emil selama berkarir jadi arsitek nggak sih? Menurut saya terbesar, terumit, tercanggih, teremosional. Banyak banget yang ngegoreng isunya urusan anggaran lah. Apakah anggaran pemerintah boleh untuk rumah ibadah? Boleh. Jawa Barat ini provinsi yang muslimnya terbesar sedunia. Ternyata Golkar itu singkatannya golongan Kang Ridwan. Saya bukan lagi dari tempat rekreasi ya, tapi saya lagi ada di Masjid Al-Jabar, salah satu ikonnya kota Bandung, bahkan udah jadi ikon Indonesia kalau katanya Kang Emil. Lihat, saya jalan aja tadi tabrakan sama orang karena saking ramenya orang yang datang ke sini. Lihat deh masjidnya, gede dan juga bagus banget. Dan hari ini saya akan ngobrol banyak tentang Masjid Al-Jabar tentunya dan tentang semua hal yang lagi viral ya, tentang sosoknya Kang Emil belakangan ini bareng sama Ridwan Kamil, hanya di Point of View. Literally point of view depan mata pengamanannya Kang Emil. Selalu bikin sayang ya, semuanya benar-benar kita nggak ada jeda untuk bisa narik Kang Emil. Permisi. Literally point of view depan mata pengamanannya Kang Emil. Ini mah lebih dari selebritasnya Bandung. Selebritasnya Bandung apa gimana? Enggak lah, kalau mereka sayang kuncinya adalah minta selfie itu aja. Berarti ada sesuatu yang nempel di hati rakyat. Ada sesuatu yang nempel di hati Apakah rakyat. kerjanya, fisiknya, pidatonya. Selalu bikin sayang ya, semuanya benar-benar kita nggak ada jeda untuk bisa narik Kang Emil. Permisi. Nah, jadi begini situasinya, harus menarik Kang Emil dari tengah kerumunan warga. Ibu-ibu mohon maaf, wawancara dulu ya. Oke, semoga tuh Kang Emil. Iya. Kang, Ribuan orang datang, apalagi weekend, penuh dari seluruh Indonesia. selalu serame ini. Betul, dan memang kalau saya ada, ibu-ibu paling histeris. Iya tadi ke Kang Emil, I love you. Udah dari jarak 100 meter udah kedengeran. Kang Emil, tapi Hanum seneng banget akhirnya hari ini bisa nyampe di Masjid Al-Jabar yang katanya sekarang udah jadi ikonnya Jawa Barat. Indonesia Bahkan. Karena nggak ada di Indonesia yang seperti ini. Nggak ada. Ide pertama kali bikin masjid semegah sebagus ini tuh dari mana, Kang? Sebenarnya karena Jawa Barat itu kan tidak punya masjid raya. Jadi di Indonesia itu kalau negara namanya masjid negara, Istiqlal. Iya. Tahun depan pindah tuh. Ke Kalimantan. Maka Istiqlal nggak bisa dilabel lagi masjid negara. Provinsi namanya masjid raya, kalau kota namanya masjid agung, kalau kecamatan namanya masjid besar, kalau desa namanya masjid jami. Nah selama ini Provinsi Jawa Barat itu nebeng ke Kota Bandung. Nah sekarang dengan hadirnya Al-Jabar, provinsi punya, yang Kota Bandung dikembalikan ke Kota Bandung. Oh, jadi ini nih udah jadi Puluhan nih. tahun menunggu, sebenarnya orang banyak yang nggak tahu gitu. Oh, faktanya seperti itu. Dan Kang, membangunnya lama 5 tahun. 5 tahun lamanya. Akhirnya sampai jadi apa perasaan Kang Emil sampai akhirnya udah bisa digunakan sama masyarakat? Pertama takdir Allahnya bangunannya mewujud ya. Temanya itu kan rumus matematik ini, rumus Al-Jabar. Aljabar ya, di bawahnya 10, atasnya 5, 4, 3, 2 gitu. Oh, filosofisnya. Ya, si lengkung-lengkung ini tuh rumus matematik. Kebetulan Asmaul Husna juga ada Aljabarnya. Dan Jabar adalah singkatan dari Jawa Barat. Jadi udah jodohnya. Nyambung semuanya ya. Dan saya kalau mendesain memang ingin memberikan sumbangan pada peradaban kan. Jadi nggak pakai langgam-langgam kubah-kubah Timur Tengahan lah ya. Nggak ada masalah juga, cuman biar terasa bahwa ini dibangun di era modern. Oke, jadi sangat modern sekali. Udah punya gubernurnya arsitek ya Bapak Ibu ya. Masjidnya cakep pisan gitu. Tadi siapa yang sholat di sini? Siapa tunjuk tangan? Semuanya sholat
Semua udah sholat ya? Udah. Udah sholat. Luar biasa atuh. Oke, ya udah kalau gitu Kang Emil kita boleh lihat lebih Ayo. banyak ke dalam nggak sih desainnya? Adem nggak tuh? Di luar panas, dalamnya adem banget. Ternyata mayoritas yang datang tuh ibu-ibu. Iya, Kang Emil. Jadi ibu-ibu saya tadinya siapkan di lantai atas. Oh, tempatnya. Ya, ternyata melebihi dari yang diekspektasikan. Sehingga akhirnya di bawah pun dipakai buat setengah ke belakangnya untuk ibu-ibu. Ibu-ibu juga semuanya. Orang tadi saya baru datang langsung disambut ada ibu-ibu pakai kacamata itu lagi selfie Kang dalam sini. Nggak bisa dihindari ya. Selalu yang aja. penting mah mereka kesini niatnya sholat, baru lain-lain. Iya, benar. Jangan lain-lain Baru sholat. sholat. Bahwa mereka kesini bawa HP dan HP-nya ada kamera. Siapapun akan melakukan hal yang sama kan? Bener. Melihat tempat yang luar biasa terus. Nah ini karena tidak ada kolom, ukurannya ini tuh 100 meter kali 100 meter ya. Bagian dalam Kang. Bagian dalam, maka bangunannya sangat megah. Dan di sini kita bikin lafal Allah paling besar di Indonesia. Nah, si tiang-tiang ini fungsinya adalah AC. Jadi ini hemat energi. Pertama hemat energinya, AC-nya hanya di tinggi manusia. Jadi di atasnya nggak perlu di-AC-in kan. Buang-buang energi. Benar-benar. Kedua ada bolong-bolong cahaya nih. Nah, bolong-bolong cahaya ini artinya selama siang dia nggak usah ada lampu. Ini buat sirkulasi udara juga kan Kang? Iya. Oh, jadi udara bisa keluar masuk. Nah, terus kalau kita lihat ada pintu-pintu, itu pintu-pintu kabupaten kota. Jadi ada pintu Garut, Oh, pintu nama-namanya. Bandung. Dengan batiknya. Oh, batiknya khas. Jadi ini kan Masjid Jawa Barat, Ah. bukan Masjid Bandung. Karena Jawa Barat, maka 27 kota kabupatennya diberikan representasi seni Islami, yaitu berbentuk geometris. Geometri seperti ini. Kang, akhirnya bisa jadi ini bisa dibilang one of masterpiece-nya Kang Emil selama berkarir jadi arsitek nggak sih? Menurut saya terbesar, terumit, tercanggih, teremosional. Semua yang ter ngumpul dalam satu bangunan ini. Se-emosional apa Kang? Aduh. Banyak lah ya. Pertama dia terbesar, kedua lama 5 tahun. Ketiga hasilnya melebihi ekspektasi. Berikutnya ingat almarhum ayah saya. Kan dulu saya pernah bertengkar nggak mau masuk arsitek. Dipaksanya masuk apa? Disuruh sayanya nggak mau masuk arsitek, sayanya maunya? pengennya teknik kimia. Oh, tekim. Takdirnya tekimnya nggak keterima, arsitek yang pilihan ayah keterima. Terus ibu saya datang ke sini sambil menangis, bukan. Jadi kalau karena ikut nasihat ayah kamu bisa membangun ini kira-kira gitulah ya. Jadi Masya kadang-kadang Allah. ridallahu fi ridho waliden. Benar, Ridho benar, Allah ya. datang karena ridho Allah. Dari orang tua, makanya bisa se-emosional itu Kang. Iya, kira-kira. Dengan kemegahan masjid ini juga muncul polemik yang terjadi di masyarakat. Banyak Selalu. banget yang ngegoreng isunya urusan anggaran lah dengan ngapain Ridwan Kamil ngebangun segede-gede gini. Pertanyaannya, jawabannya sederhana. Satu, apakah anggaran pemerintah boleh untuk rumah ibadah? Boleh. Yang mayoritas Kristiani anggarannya untuk Gereja. gereja. Di Bali 1 triliunan anggaran untuk pura. Ya. Kita masjid karena mayoritas. Jadi masalahnya apa? Satu. Iya. Kalau yang dipertanyakan sekarang ukuran, Jawa Barat ini provinsi yang muslimnya terbesar sedunia. Jangan membandingkan, maaf ya, dengan provinsi yang penduduknya 5 juta, 10 juta. Kita penduduk 50 juta, muslimnya 49 juta, kurang lebih kan. Jadi representasi besarnya itu adalah merepresentasikan jumlah populasi. Jadi semua ada jawaban. Kecuali orang dari awal tidak suka, apapun jawabannya, Nggak ngaruh. ya dia nggak akan ngaruh, dia mencari-cari. Gitu. Tapi Karena kalau semua saya jawab. Semua provinsi juga menganggarkan untuk rumah ibadahnya selama anggaran itu disepakati bersama rakyat. Iya. Kesepakatannya ada dalam Musrenbang, Musyawarah Perencanaan Pembangunan kan? Gitu. Kang Emil baper nggak sih dengan semua omongan yang ada di luar? Nggak kerja diomongin, bekerja diomongin. Mendingan kerja sama-sama diomongin tapi ada hasil. Bener. Jadi anti baper-baper klub kalau buat Ridwan Kamil ya. Nggak So, perlu ya. Debatnya kemana-mana bangunannya tetap berdiri. Tetap ada. Ribuan orang yang nggak medsos-medsosan
yang saya sebut silent majority menikmati ini juga. tadi antusiasmenya seperti apa. Iya benar. Kang, tanggapan orang, apakah ini juga salah satu langkah politis? Lagi-lagi padahal bikinnya rumah ibadah dianggapnya langkah politis menuju 2024. Kalau dibangunnya setahun 2023 doang, oke lah. Ini mah 5 tahun. Sejak dimulai 2018 bahkan setahun sebelum saya kan ini gagasannya bersama Pak Aher. Oh, Pak Aher. Jadi Pak Aher 2017 cuman gagasan sama beli tanah, groundbreaking. Dari 2018 sampai sekarang saya melanjutkan memfinalisasi. Jadi kalau dihubung-hubungkan namanya politik bisa saja, tapi kan dibangun bukan di akhir. Betul. Bahwa finishingnya di akhir memang karena dicicil, bukan dipas-pasin waktu. Emang kebetulan aja selesainya, momennya deket, gitu ya Kang ya? Biasa. Kang, menanggapi yang terakhir ini juga mungkin Pak Gup ngomong langsung nih ya sama Bapak Ibu yang ada di sini, penggunaan masjid pada tempatnya yang kurang tepat gitu, seperti yang kemarin untuk menari bersama ibu-ibu dengan koreografinya, untuk berenang, kan yang viral-viral justru gitu-gitu Itu masalah edukasi ya, bukan salah masjidnya ya. Jadi kalau ada pengunjung yang perilakunya kurang pantas, jangan nyalahin masjidnya. Ya kita edukasi saja perilakunya. Tempat sampah sudah disediakan ya jangan buang sampah sembarangan. Ini bukan tempat main air ya jangan main air. Ini bukan tempat tiktokan ya jangan main tiktokan, kan begitu. Tapi jangan menyalahkan masjidnya. Kenapa? Masjid itu sebenarnya proses naik kelas dari sebuah peradaban kita. Nah, mudah-mudahan semua di sini juga naik kelas. Ketertibannya, keamanannya, kebersihannya. Makanya saya bilang kalau datang ke sini, sholat dulu baru yang lainnya. Bukan yang lain-lainnya baru sholat. Betul, langsung disautin. Nah, karena ada yang lain-lainnya juga di sini, Hanum penasaran. Jadi ternyata di Al-Jabar ini nggak hanya tempat ibadah, tapi juga banyak fasilitas lainnya, Kang. Ada museum juga di sini. Jadi tempat ini bukan hanya masjid yang orang selalu, tapi ada museum Rasulullah tentang Islam masuk Nusantara Jawa Barat, ada danau pengendali banjir, ada taman besar tematik dan lain-lain. Dan ini tahukah Bapak Ibu, kita ini masjid terapung loh, ada di atas air ya Kang, ini sebetulnya bangunan ya. Dikelilingi air. Dikelilinginya. Jadi dan itu sistemnya bagus banget ya Kang. Efeknya adalah seperti terapung. Seperti terapung. Untuk pengendalian banjir itu juga salah satu hal yang menurutku juga luar biasa. Kang, boleh sambil lihat-lihat sih ada apa aja di sini. Jadi selain tempat ibadah, kita mau lihat ada museumnya yang belum diresmiin ya Kang? Belum. Jadi masyarakat. Permisi. Oke, Kang, ini salah satu museum yang belum diresmiin ya, yang ada di sini. Jadi ini bukan hanya masjid seperti yang orang kira. Di dalamnya ada 3.000 meter museum atau galeri tentang sejarah hidup Rasulullah dari lahir tahun gajah sampai Haji Wada dan wafatnya. Kemudian perkembangan Islam sewafat Rasulullah yang masuk ke Nusantara dan ke Jawa Barat. Jadi makanya ini menjadi sarana edukasi. Itulah kenapa kawasan Al-Jabar ini memang nggak hanya tempat ibadah, tapi tempat edukasi juga. Dan rekreasi. Dan rekreasi tentunya. Ini visualnya bagus banget. Tadi saya dikasih kesempatan sama timnya Kang Emil untuk keliling duluan di dalam sini. Jadi untuk Anda warga Jabar ataupun dari luar Jabar seluruh Indonesia, tunggu tanggalnya. Anda bisa turut menikmati betapa megahnya museum ini. Sebulanan lagi lah insya Allah. Sebulan lagi Kang? Masih poles-poles apa lagi kira-kira? Ya ada, dikit-dikit 5%-an lagi. 5%. Nah ini kan contohnya visual. Ini tentang lahirnya tahun gajah kan. Jadi hebatnya si anak-anak kita bikin ininya, animasinya. Bagus banget sih ini animasinya. Ini zaman Nabi lahir. Iya. Oh. Yang selama ini kita pelajarin zaman SD di sejarah Islam Kan dulu diceritakan tahun gajah diserang oleh kerajaan Abbasah dengan rajanya Abraha kan. Nah, tapi kan kita nggak pernah membayangkan visualnya kira-kira gitu kan. Nah ini anak-anak Bandung merekayasa imajinasinya bagaimana suasana Mekah diserang pada saat tahun gajah itu. Dan ada burung ababil yang menghancurkan. Nah itu burung ababilnya kan? Ingin batu ya? Oh, bawa batu. Kang Emil, tadi
ngomongin soal betapa banyaknya orang yang julid ya dengan pembangunan bergerak aja salah kata Kang Emil, apalagi diem gitu ya. Iya, betul. Kalau bergerak at least masih ada hasilnya gitu. Tapi bagaimana dengan pendapat orang yang banyak bilang Kang Emil ini nggak terlalu fokus untuk sama pembangunan yang esensial, kebutuhan sehari-hari warga misalnya, malah fokusnya sama yang gini-gini gitu. Gimana Kang Emil nanggepinnya? Karena yang diviralkan oleh media yang begini-begini. Pencapaian yang fundamental mereka nggak digging, nggak nge-google, nggak mencari data. Karena yang mereka lihat, kemegahan masjid, terus berimajinasi seolah-olah yang substansi, enggak. Kalau mau ilmiah, datanya menunjukkan sebaliknya gitu. Buka-buka aja nih. Sudah ya. pendidikan dananya 32%, kemiskinan turun paling banyak kan. Kemudian desa juga kemiskinannya, desa miskinnya menjadi 0, jumlahnya. Masih ada anggaran membangun masjid, itu pun bukan sesuatu yang sifatnya utopis, aspirasi dari masyarakat Muslim Jawa Barat yang puluhan tahun tidak punya masjid. Akhirnya bisa Semua ada jawabannya, semua ada jawabannya. Pertanyaannya mau menerima nggak? Kalau pertanyaannya itu dijawab dengan data. Kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi sama Kang Emil, terutama belakangan nih yang lagi ngehits Kang Emil yang akhirnya masuk ke dalam partai selama ini kan Kang Emil yang kita tahu kan kayak aku free spirit aja, sekarang akhirnya menetapkan diri untuk masuk ke dalam partai. Ini warna apa? Itu warna kuning. Iya, kuning itu maksudnya. Emang itu dipilih juga? Berdasarkan itu Kang? Nanti kita akan ngobrol lebih banyak, tetap di Point of View. Ridwan Kamil presiden atau Atalia wali kota?